Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dia Bulan Sabita dengan NPM 2013052046. Saya merupakan mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Lampung. Video ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori Teknik Konseling yang diampu oleh Ibu Mujiati, SPD, MPD. Pada video simulasi konseling ini, saya menggunakan teknik pendekatan CBT atau teknik Cognitive Behavioral Therapy. Dan saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pendekatan CBT itu sendiri. Jadi, pendekatan CBT memandang bahwa pola pikir dan kepercayaan individu terhadap suatu hal akan berdampak pada perilaku individu itu sendiri. Nah, untuk pola pikir dan kepercayaan yang saya maksud tersebut adalah pola pikir yang maladaptif atau negatif. Oleh karena itu, pada video simulasi konseling kali ini, latar belakang masalah yang dialami konseli adalah konseli memiliki trauma dilecehkan oleh seorang laki-laki berkisar 30-40 tahun di gang kosannya. Hal ini membuat konseli hingga sekarang masih takut jika berpapasan dengan bapak-bapak yang mirip dengan kriteria pelakunya. Dan juga membuatnya menjadi judes atau jutek setiap berkomunikasi dengan bapak-bapak yang mirip dengan kriteria pelaku tersebut. Namun hanya dilakukan oleh bapak-bapak yang tidak ia kenal saja. Hal tersebut sebenarnya merupakan bentuk pertahanan diri konseli untuk semakin menghindar dari lawan bicaranya. Dikarenakan itu tadi beliau masih takut dan terbawa oleh pola pikir dan kepercayaan negatifnya yang disebabkan oleh masa lalu tersebut. Silakan duduk. Ya Ibu, terima kasih. Iya. Ini minumnya, barangkali mau minum. Oke. Sama hand sanitizer. Oke. Makasih Ibu, kebetulan haus. Iya, sama-sama. Emang dari mana, Ananda? Dari kosan sih Bu, langsung ke sini tadi dari kosan. Kosannya daerah mana? Kampung Baru? Iya, kebetulan. Kampung Baru. Oke, ini dengan siapa saya berbicara? Saya Wulan Agustin Fauziah. Biasa dipanggil? Wulan. Oh, Wulan. Berarti mahasiswi ya? Iya betul Bu. Semester berapa? Semester 3. Oh, semester 3. Gimana tugas-tugas semester 3? Banyak kah? Lumayan banyak sih Bu, lebih banyak dari semester 1 sih pastinya. Oh gitu. Jadi selain aktif di kuliah, aktif di mana lagi nih? Aku selain kuliah ada ini sih Bu, beberapa kegiatan kayak organisasi sama kegiatan lain sih Bu di luar kampus. Yaudah. Kalau gitu izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibu Bulan Sabita, kamu bisa panggil saya Bulan. Dan ini saya sebagai konselor sangat berterima kasih kepada kamu telah datang kepada saya. Sebelumnya saya mau tanya, dapat rekomendasi saya dari mana ya? Iya kebetulan Bu, aku kan ada teman satu kelas. Nah, dia itu merekomendasikan Ibu Bulan untuk konseling. Tapi gitu. Sebelumnya udah pernah konseling, Bulan? Belum pernah Bu, ini kebetulan pertama kali. Oh gitu. Kalau Iya. gitu saya bakal menjelaskan terlebih dahulu terkait pelaksanaan konseling ya. Baik Bu. Jadi di pelaksanaan konseling ini nanti kamu perlu keterbukaan, biar nanti semakin kamu terbuka, semakin mempermudah pelaksanaan konseling kita. Jadi nanti juga bakal mencegah kesalahpahaman. Misal kamu maksudnya apa, nanti saya nangkepnya apa. Nah itu biar mencegah hal seperti itu. Terus yang kedua ada asas kerahasiaan. Kamu nggak perlu khawatir, kamu terbuka di sini. Semakin terbuka semakin baik. Dan tenang aja karena rahasia kamu di sini hanya saya dan Allah yang tahu. Jadi nanti pihak-pihak lain insya Allah nggak akan tahu. Saya mungkin emang bakal buat laporan konseling, tapi itu cuma buat mengevaluasi. Barangkali kita perlu sesi kedua gitu kan. Dan kita akan membahas mengenai kontrak waktu untuk pelaksanaan konseling ini. Oh, jadi di waktu ya Bu? Iya, karena kalau misalnya kelamaan nanti takutnya nggak efektif, malah di luar tujuan pencapaian konselingnya itu mau seperti apa. Dan kalau misalnya emang gak cukup, baru kita janjikan untuk sesi kedua dan sesi selanjutnya. Nah, ini kontrak waktunya kamu mau berapa lama nih? Biasanya sih kalau saya 30 sampai 45 menit. Mungkin 45 menit bisa. 45 menit bisa ya? Iya. Oke, kita langsung aja ke pelaksanaan konseling. Sekarang saatnya kamu untuk menjelaskan permasalahan kamu, tapi mungkin emang biasanya nggak setiap konseli itu mampu untuk langsung menjelaskan to the point masalahnya apa. Jadi mungkin kamu bisa menceritakan terlebih dahulu perasaan yang sedang kamu alami saat ini. Iya, oke Bu.
Jadi perasaan yang aku sedang alami sekarang itu kayak cemas dan takut gitu, Bu. Cemas dan takut. Itu apa hal yang memicu kamu menjadi cemas dan takut? Ini sih, Bu, setiap kali melihat bapak-bapak. Bapak-bapak seperti apa? Kriterianya tuh bagaimana kalau saya boleh tahu? Jadi aku tuh merasa cemas, merasa takut ketika melihat bapak-bapak yang badannya itu berisi dan umurnya itu sekitar 30-an gitu, Bu. Berisi dan umurnya sekitar 30-an. Iya. Emang kenapa bapak-bapak dengan kriteria tersebut? Maksudnya apakah ada pengalaman buruk mungkin dengan bapak-bapak tersebut? Jadi begini, Bu, waktu itu saya pernah punya pengalaman yang tidak mengenakan bagi saya pribadi. Jadi pada waktu itu keadaannya saya tuh sedang menugas dan saya tuh keasikan menugas gitu, Bu, dari siang sampai malam. Itu nggak kerasa tiba-tiba kayak ya udah malam ternyata. Dan saat saya tuh sedang menugas itu saya tuh tersadar bahwa air minum saya di kosan tuh udah habis. Terus pas saya sadar air minum saya habis, saya tuh ingat juga kalau odol saya juga habis. Dan saya itu nggak bisa tidur kalau misalnya belum sikat gigi, Bu, sedangkan odol saya habis posisinya. Jadi pada waktu itu saya berinisiatif langsung tuh tanpa melihat jam. Saya langsung ke warung tuh seperti biasa. Jadi saya pada waktu itu nggak beli galon, tapi belinya air mineral yang 1,5 liter gitu, Bu. Oh iya. Jadi yang besar ya? Iya, yang besar itu saya beli minum sama beli odol ceritanya. Udah tuh kan ya, Bu, ya. Saya bawa pulang. Saat arah jalan ke kosan, itu memang kosan saya itu sepi, Bu. Jadi udah jam 8 malam ke atas itu udah emang sebenarnya nggak boleh sih, maksudnya bahaya. Iya, bahaya kalau misalnya apalagi perempuan jalan sendiri gitu. Nah, karena aku nggak lihat jam, aku pikir kayak masih jam 7:30 gitu. Dan ya udah ya, aku keluar tanpa pikir panjang, terus aku bawa tuh kan air minum sama odol. Iya, sama odolnya itu. Terus dari kejauhan itu aku udah lihat tuh ada bapak-bapak. Ya aku pikir kayak biasalah, mungkin ojol gitu, nungguin penumpangnya atau mau kasih makanan dan lain segala macam. Aku nggak ngerti lah, pokoknya aku berpikirnya kayak gitu. Ternyata tiba-tiba kan kalau aku tuh kebiasaan buruk kalau jalan sering nunduk gitu, Bu. Oh, jadi lihatnya ke aspal. Iya, ya? betul, lihatnya ke aspal. Jadi posisinya ini aku bawa air minum, nah terus yang ini odol gitu kan, sambil aku nunduk gitu kan. Nah, karena jalan aku nunduk, aku tuh nggak sadar kalau si bapak-bapak itu tuh mepet ke aku, maksudnya makin mepet gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba si bapak itu udah di depan aku, terus dia tuh bawa motor kan ya, Bu, ya, langsung pegang bagian dada aku gitu. Dan itu tuh pegangnya keras, mungkin ya karena dia pakai motor, aku jalan. Nah, aku langsung shock banget kan, Bu, di sana. Terus aku kayak cuman ngeliatin aja bapak-bapak itu sampai akhirnya dia keluar dari gang. Karena aku emang nggak bisa nggak bisa berbuat apa-apa pada waktu, kayak takut gitu kan. Nah, terus setelah bapak-bapak itu pergi, maksudnya udah nggak kelihatan dari gang, aku buru-buru lari, aku ke kosan. Udah sampai kosan aku agak nyesel juga sih, Bu, kenapa pada waktu tadi aku nggak teriak aja. Iya, tapi aku juga ada alasan sendiri sih, Bu, kenapa aku nggak teriak. Karena kan posisinya aku sendiri berjalan gitu kan, dan dia bapak-bapak itu naik motor, takutnya kayak kalau aku teriak dia muter balik, nanti aku ditikam atau lain segala macam, nanti malah membahayakan nyawaku. Jadi ya udah aku kayak diam aja gitu. Pokoknya aku shock banget deh, Bu. Iya, saya saat paham itu. kok fase itu. Tapi setelah kejadian tersebut pasti ya kamu kena dampak psikis dong. Pasti, ya, karena itu pasti, kan Bu. udah masuk pelecehan seksual sih sebenarnya. Iya, bener, Bu. Apa dampak psikis yang kamu dapatkan di kehidupan sehari-hari kamu? Jadi setelah kejadian itu kayak tidur aku terganggu sih, Bu. Kayak jadi nggak setiap sih, maksudnya sering kali, kayak terhitung 1 minggu sekali gitu aku mimpi buruk, Bu. Mimpi buruknya itu kayak menuju ke arah-arah
pelecehan seksual, pemerkosaan, gitu-gitu deh Bu. Dan itu seminggu sekali udah, itu pokoknya kayak ngerusak tidur aku gitu. Ngerusak hari-hari juga sih, maksudnya jadi kepikiran kan. Tapi bentuk mimpinya tuh persis kayak di kejadian yang kamu alami di nyatanya, atau konteksnya sama cuma ya bentuknya beda-beda gitu? Konteksnya sama tapi Iya. bentuknya beda-beda Konteksnya gitu. oh iya, berarti Konteksnya sama kayak seperti kejadian yang tidak menyenangkan tentang itu. pelecehan juga Iya, ya. betul Bu. Oke. Terus gimana kalau misalnya kamu ketemu bapak-bapak gitu, kamu gimana respon diri kamu gitu? Karena kan pasti kita butuh kontak sosial nih Iya, kan. betul. Jadi setelah kejadian itu, ketika saya bertemu bapak-bapak, saya selalu ngejudesin dia gitu Bu. Kayak walaupun dia nggak punya salah sama saya akan tetap ngejudesin dia gitu. Itu apa ya, saya jadikan suatu bentuk perlindungan diri gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya kamu tuh takut, cuma ya kamu melindunginya dengan bersikap seperti itu ya, biar semakin menghindar ya. Iya, betul Bu. Iya. Terus kalau ke semua bapak-bapak kamu gituin yang sesuai dengan kriteria yang kamu sebutkan? Jadi gini Bu, nggak ke semua sih, maksudnya kalau misalnya ada paman atau mungkin tetangga-tetangga aku yang mungkin ciri-cirinya sama, aku biasa aja. Cuman ketika aku melihat orang yang tidak dikenal dengan ciri-ciri tersebut kayak merasa berarti ke orang takut. yang nggak dikenal ya? Iya. Nah, oke, ini kan berarti kamu sedang mengalami trauma kan, dan yang namanya trauma ini harus dihadapin biar menghilang kan. Ini saya akan melakukan sebuah teknik distorsi. Jadi di sini nanti saya minta untuk memejamkan mata kamu, untuk membayangkan seakan-akan kamu ada di posisi yang sedang saya ceritakan, posisinya tuh seperti apa, suasananya tuh seperti apa. Dan di situ saya akan memberikan 3 situasi di mana ada tingkatannya, mungkin yang paling ringan, yang sedang, sama situasi yang berat yang dimana kamu nggak kuat gitu, bisa nggak kuat gitu. Oke, langsung kita coba aja ya. Boleh Bu. Oke, silakan untuk tarik nafas kamu terlebih dahulu dari hidung dan keluarkan lewat mulut. Pejamkan matanya. Coba saya pada situasi yang pertama. Bayangkan di saat kamu sedang berjalan kaki, lalu papasan berdekatan dengan seorang bapak-bapak sesuai dengan kriteria yang kamu hindari. Apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan, saya takut Bu, karena dalam pikiran saya tangan bapak-bapak tersebut akan kembali menyentuh bagian dada saya Bu. Seperti itu. Yang silakan membuka mata kamu. Sekarang kita akan melakukan ke suasana atau situasi yang kedua ya. Silakan tarik nafas lebih dahulu dan buang lewat mulut, lalu tutup mata kamu secara perlahan. Bayangkan saat siang hari kamu sedang berjalan kaki di dalam gang kosan kamu itu. Lalu terdapat bapak-bapak yang sedang mengetem atau menunggu orderan ojek online-nya. Apa yang kamu rasakan di situasi tersebut? Yang saya rasakan di situasi tersebut, sebenarnya saya takut, masih ada rasa takut sedikit, tapi tidak setakut situasi yang tadi. Karena saya pikir itu kan waktunya siang, masih banyak orang yang berlalu lalang gitu Bu. Jadi saya tidak terlalu takut. Oke, silakan dibuka matanya kembali. Dan kita akan masuk ke situasi yang terakhir. Silakan tarik nafas terlebih dahulu dan tutup mata secara perlahan. Tolong bayangkan kamu seandainya sedang berjalan kaki juga di dalam sebuah gang saat malam hari, lalu terdapat bapak-bapak yang sesuai kriteria yang kamu sampaikan itu berjalan dari belakang kamu, tapi mendekat. Suara motornya itu terdengar sangat dekat dengan kamu. Apa yang kamu rasakan? Saya takut banget Bu. Iya, karena saya seperti membayangkan reka ulang kejadian yang tidak menyenangkan begitu Bu. Saya dari suara motornya aja saya udah
takut dan panik Bu, yang pasti akan menghindari itu, akan lari. Oke, silakan dibuka matanya. Berarti di sini saya dapat simpulkan kalau kamu ini terpengaruhi oleh memori masa lalu ya, sehingga memengaruhi pola pikir kamu yang sekarang dan memengaruhi perilaku kamu. Kayak tadi misalnya, itu kan rata-rata kamu sudah takut duluan sebelum orang itu melakukan kan. Jadi maksudnya ya sebenarnya mereka aslinya gak kenal kamu, mereka gak mau ngelakuin itu, cuma pikiran kamu sudah terkelabui duluan. Kayak tadi juga yang di situasi yang paling berat itu, sebenarnya ya bapak itu cuma lewat aja, tapi karena memori masa lalu kamu diputar kembali memengaruhi pola pikir kamu, jadinya kamu langsung panik duluan, langsung kaget duluan, padahal bapak itu cuma lewat aja kan. Iya, jadi ini sebenarnya mengenai pikiran negatif kamu yang perlu disingkirkan sih. Jadi sebenarnya itu berasal dari pikiran negatif saya akibat dari kejadian masa lalu yang tidak menyenangkan. Kamu harus belajar untuk bisa mengganti pikiran memori negatif itu dengan pikiran yang positif, dengan mindset yang positif. Emang sebenarnya ini nggak mudah ya mengganti karena kita sebenarnya tahu sih setiap bapak-bapak nggak mungkin kayak gitu sih kan, beda-beda orangnya. Cuma ya kita harus membiasakan anggap bahwa bapak-bapak itu ya yang kita temuin di tempat umum itu sebenarnya nggak kenal kita, nggak peduli. Mungkin kalau kita jalan di sebelah dia nggak peduli, nggak ingat, nggak nyadar gitu loh. Jadi mungkin harus diganti pikiran negatif mengenai masa lalu kamu dengan pikiran yang positif seperti itu. Karena ini trauma, kamu harus melawan mau nggak mau. Dan iya seperti itu sih melawannya. Kita coba sekali lagi. Tapi ini kita coba dengan pikiran yang positif ya. Coba kamu bayangkan bapak-bapak tersebut di pikiran kamu tidak peduli gitu. Atau kamu kalau misalnya nanti udah deg-degan nih, kayak misalnya mungkin pikiran positif kamu belum sekuat tamengnya seperti pikiran negatif kamu bisa dengan berzikir mungkin atau berdoa di saat situasi genting seperti itu. Tapi kita coba dulu ya dengan teknik seperti tadi. Silakan tarik nafas terlebih dahulu dan buang lewat mulut, lalu tutup mata secara perlahan. Baik, coba bayangkan kamu di malam hari sedang berjalan pulang menuju kosan, berjalan kaki melewati gang, dan di situ tiba-tiba terdapat seorang bapak-bapak sesuai kriteria yang kamu ucapkan, datang dari arah depan, lawan arah dengan kamu, dan dia sedikit memepet ke kamu. Di situ bayangkan kamu berusaha untuk menyingkirkan pikiran atau asumsi negatif kamu, menyingkirkan masa lalu kamu, dan menganggap bahwa bapak tersebut tidak peduli kamu sedang berjalan di gang tersebut. Dia bahkan tidak menyadari kamu berada di gang tersebut. Apa yang akan kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan? Yang akan saya lakukan, saya tidak akan lari, saya akan tetap tenang dan berjalan seperti biasanya. Serta yang saya rasakan, saya tidak akan takut, tidak akan cemas, dan saya tetap berjalan dan menganggap bapak itu juga tidak peduli dengan saya dan tidak akan melakukan tindakan yang tidak mengenakan. Boleh dibuka matanya. Baik, sekarang apa yang kamu rasakan setelah proses teknik tadi? Yang saya rasakan jauh lebih lega dari sebelumnya sih Bu. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah jauh lebih lega sih Bu. Dan saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan ketika kembali bertemu bapak-bapak. Kalaupun dengan bapak-bapak seperti kriteria tubuhnya yang berisi dan umurnya 30 sampai 30 tahunan gitu. Saya akan tahu saya harus apa. Nah berarti sudah tercapai ya tujuan konseling kita. Mungkin emang ini nggak bisa langsung kamu lega, langsung hilang traumanya, tapi ini mungkin bakal secara bertahap. Dan setidaknya ini membantu untuk mengurangi ya. Berarti jauh lebih berkurang sih Bu rasa cemas dan takutnya. Emang
karena kamu juga anak rantau kan, Iya. jadi kalau keadaan kayak gini perlu banget untuk segera dihilangkan karena Iya. mau nggak mau kamu sendiri kan Betul, Bu. kemana-mana. Iya. Karena setelah jadian yang pas itu, saya jadi kalau misalnya keluar itu, apalagi kalau malam hari, jadi kayak mending gak usah keluar gitu. Mending kalau misalnya haus, nahan haus deh. Jadi saya agak tersiksa dan agak kesulitan juga sih, Bu. Agak merugikan juga itu. Nah, setelah kamu mengalami kejadian pelecehan tersebut, kamu sempat cerita nggak ke orang terdekat mungkin? Enggak, Bu. Saya sama sekali nggak cerita sama orang terdekat, dan saya baru menemui ibu dan baru cerita sama ibu gitu. Karena kalau misalnya cerita sama orang terdekat, saya nggak tahu respon mereka gimana, dan saya takutnya malah saya disudutkan gitu, Bu. Kayak disalah-salahin, kenapa kok lo keluarnya malam-malam, kenapa nggak dari sore, kenapa nggak lihat jam, dan lain segala macam sih, Bu. Jadi saya takut untuk bercerita. Iya sih, emang sebenarnya kamu tuh nggak salah ya, yang pas kamu merasa bersalah karena kamu diem aja, itu tuh sebenarnya kamu nggak salah. Emang dalam fase wanita yang mengalami pelecehan seksual atau hal tersebut, kan biasanya mereka itu diem kan. Dan kalau di kantor kepolisian itu biasanya, bukan biasanya sih, maksudnya ada beberapa kasus malah korbannya atau si wanitanya yang disalahin kayak, tapi lo diem aja kan, tapi lo menikmati kan pemerkosaan tersebut gitu loh. Padahal sebenarnya mereka bukannya menikmati, tapi emang saat mereka dilecehkan, diperkosa secara kasar maupun tidak kasar, mereka shock, mereka takut, dan itu membuat mereka respon tubuhnya tuh lumpuh sementara. Makanya mereka diem aja, sama seperti yang kamu alami itu. Mungkin kamu juga sedang berada di fase tersebut. Namanya tuh fase tonic immobility. Mungkin karena terlalu shock gitu ya, Bu ya? Iya, terlalu shock, kaget. Kamu takut, kamu cemas, mau marah, mau kecewa, semua bercampur jadi satu. Iya, betul, Bu. Kamu nggak tahu harus ngapain. Kalau kamu mungkin otaknya masih bisa berpikir, duh teriak enggak ya, tapi nanti ditikam. Tapi mungkin ada juga orang yang bener-bener mungkin sampai udah nggak bisa mikir lagi gitu. Jadi emang nggak salah sih. Dan soal mungkin kamu lupa lihat jam, ya namanya manusia kan, tempatnya serba salah. Apalagi kalau udah karena kasihkan nugas gitu, orang aja bisa lupa makan karena demi kerjaan. Iya, betul. Makanya. Dan nanti kalau misalnya kamu ada hal-hal yang memicu kamu ke-trigger lagi kayak gitu, trauma-trauma kamu, boleh datang ke ibu lagi. Pintu ibu terbuka lebar, dan ibu mohon maaf kalau misalnya ada salah kata di sini. Ibu makasih kamu sudah datang ke ibu, dan sebenarnya tujuan konseling kita sebenarnya udah tercapai ya. Jadi ibu akhiri sesi konseling ini. Mungkin dari kamu ada yang ingin ditanyakan? Untuk sekarang mungkin saya cukup ya, Bu ya. Saya udah merasa lebih lega, jauh lebih lega bahkan. Dan saya juga sudah tahu harus melakukan apa ketika saya ada di situasi yang sebelumnya saya bingung harus apa, saya cemas dan lain segala macam. Jadi sekarang saya tahu harus apa. Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu, karena setelah melakukan konseling dengan ibu, saya merasa jauh lebih enakan, Bu. Oh, alhamdulillah ya, Iya, kalau alhamdulillah. gitu. Ya udah kalau Oke, kalau begitu, Bu, saya izin pamit ya, Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih ya, Bu ya, atas Iya, waktunya. hati-hati ya. Oke. Wulan. Permisi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, video simulasi konseling telah selesai. Kita dapat tarik kesimpulan bahwa tujuan konseling telah tercapai. Konseling sudah mampu mengubah pola pikir negatifnya setiap bertemu bapak-bapak yang memiliki kriteria seperti pelaku pelecehannya, dan konseling sudah mampu untuk percaya dengan pola pikir positifnya yang menghapus pola pikir negatifnya. Sekian simulasi konseling dengan teknik CBT dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan-kesalahan lainnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan kebenaran hanya datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.